Halo sedulur catur semuanya, selamat datang di channel Catur Online Game. Di sini, saya akan bermain catur bertujuan untuk menghibur dan mengedukasi kalian semuanya, khususnya pencatur pemula. Selamat menonton ya. Di pertandingan kali ini, saya berhadapan dengan orang India nih lur. Dia mengawali langkah dengan membuka pion E4, kemudian saya balas dengan pion E5. Dia memainkan kuda untuk mengancam pion. Kemudian, saya memainkan pion D6 untuk melindungi pion E5. Selanjutnya, dia memainkan pion D4 untuk mengajak pertukaran pion. Nah, di sini kita harus menerima pertukaran pion, karena kalau tidak, dia akan memakan pion E5 dengan pion D4. Otomatis kita akan membalas dengan pion D6. Nah, itulah yang diinginkan oleh lawan kita, karena bisa mengosongkan posisi kedua pion tersebut. Dari situ, akan berhadapan menteri versus menteri, dan bisa saja dia memakan menteri kita, supaya raja kita bisa bergeser untuk membalas memakan menterinya, sehingga raja kita sudah tidak bisa diblokir karena sudah tergeser. Maka, kita harus memakan pion D4 dengan pion E5. Tinggal tunggu, dia mau membalas pakai menteri atau pakai kuda, dan kita akan bisa menentukan langkah selanjutnya. Ternyata dia membalas pakai kuda lur. Selanjutnya kita ancam dengan pion C5. Dan tunggu kemana langkah kuda itu pergi. Dia balik ke posisi semula lur. Kita ancam dengan gajah C4 supaya kudanya tidak dimainkan. Karena kalau dimainkan atau pergi, kita bisa memakan menterinya. Kemudian, dia memainkan gajah F4 untuk mengancam pion F7. Tapi itu aman lur, tidak ada ancaman yang serius. Kemudian, saya memainkan kuda G6 untuk mengancam pion E4. Dan dia memainkan kuda B3 untuk melindungi pion E4. Selanjutnya, saya memainkan pion A6 untuk menghalau gajah ke kotak B5 dan skak. Dia memainkan pion A3. Sepertinya dia tahu kalau saya akan memainkan pion B5 untuk mengancamnya, walaupun sebetulnya dia masih banyak pilihan untuk menghindar. Dan kalau dia memainkan gajah ke kotak D5 untuk mengancam benteng, pasti akan saya hajar pakai kuda. Kalau dia memainkan gajah dengan memakan pion F7, pasti akan saya hajar dengan raja, walaupun pada akhirnya saya tidak bisa memblokir raja, karena raja sudah tergeser. Dan dia memilih mundur ke kotak B3. Kita terus mengancam dengan pion, sekaligus membuat benteng pertahanan yang kokoh. Lalu saya memainkan gajah F7, dia memainkan pion H3 untuk mengancam gajah. Dan lebih baik kita memakan kuda, supaya memancing menterinya untuk membalas memakan gajah. Kita harus jeli dan hati-hati, karena kalau kita tidak memainkan kuda B7, maka dia akan memainkan pion untuk mengancam kuda kita, sekaligus akan memainkan menterinya untuk memakan benteng. Dia memblokir raja, kita pun ikut memblokir raja. Dia menggeser benteng ke E1, lalu kita memainkan kuda untuk mengancam menteri. Kita memainkan menteri ke kotak C7. Dia memainkan kuda dari kotak C3 ke kotak E2. Kita juga memainkan kuda dari kotak F6 ke H5 untuk menghalau serangan. Kemudian, dia kembali memainkan kuda dari kotak E2 ke kotak C3 dengan tujuan untuk mengancam menteri. Tapi itu masih aman lur. Kita lanjutkan dengan membuka pion H6. Dan benar saja, dia mengancam menteri, tapi santai saja, semuanya masih aman. Kita tinggal geser ke kotak B7. Kalau dia memakan gajah, kita bisa balas dengan menteri. Kemudian, dia mengancam kuda dengan memainkan pion G4. Kita juga mengancam menterinya dengan memainkan gajah dari kotak E7 ke kotak G5. Kita tunggu saja dia akan geser kemana.
Ternyata dia membuat kesalahan dengan menggeser menterinya ke kotak D4. Yang pasti itu menguntungkan saya, karena saya bisa skak rajanya, menteri, dan juga bentengnya. Raja geser ke G2, dan kita memakan menterinya. Cihui, dia nyerah lur. Kita menang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua.